Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sahid Agustian Hujimarsu, ST MKom. Saya merupakan dosen dari Fakultas Teknik dan Sains, Program Studi Teknik Informatika Universitas Ibnu Khaldun Bogor. Saya bergabung sejak tahun 2018 dan saya mengajar di 4 mata kuliah. Yang pertama adalah organisasi komputer, yang kedua adalah sistem informasi geografis, yang ketiga adalah manajemen proyek, yang terakhir adalah pemrograman spasial. Di mana program studi teknik informatika mempunyai 5 laboratorium. Yang pertama adalah software engineering, yang kedua multimedia, yang ketiga computer science and network, yang keempat adalah artificial intelligence, dan yang terakhir adalah geospatial information technology. Dan saya merupakan dosen yang berada di laboratorium geospatial information technology. Program studi teknik informatika merupakan program studi unggulan yang ada di Universitas Ibnu Khaldun Bogor. Selain itu, mempunyai karakteristik di mana TI UIK Bogor mempunyai basis geoinformatika, yang dimana mahasiswa akan belajar terkait dengan data-data spasial. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan materi kuliah terkait dengan pemrograman spasial, yang dimana pemrograman spasial terdiri dari 3 SKS dan praktikum. Adapun tujuan dari pembelajaran materi pemrograman spasial, yaitu mahasiswa akan memahami konsep-konsep utama pemrograman spasial, penguasaan alat dan teknologi yang relevan, serta kemampuan untuk menerapkan pengetahuan dalam menyelesaikan masalah-masalah dunia nyata yang terkait dengan data-data spasial. Pemilihan materi pembelajaran sangat penting. Akan saya sampaikan beberapa topik yang bisa diajarkan di dalam kelas. Yang pertama adalah terkait dengan pengenalan sistem informasi geografis dan pemrograman spasial. Yang kedua, dasar-dasar pemrograman spasial seperti Python dan R programming. Yang ketiga, pengelolaan dan analisis data spasial seperti operasi vektor dan operasi raster. Yang keempat, visualisasi data spasial. Yang kelima, pengembangan aplikasi berbasis lokasi. Yang ketujuh, machine learning dan artificial intelligence untuk pemrosesan data spasial. Dan yang terakhir adalah studi kasus tentang penerapan pemrograman spasial dalam berbagai bidang. Guna meningkatkan pemahaman mahasiswa terkait dengan materi pemrograman spasial, kami menggunakan beberapa metode pembelajaran. Yang pertama adalah kuliah interaktif, di mana dosen dan mahasiswa saling berinteraksi di dalam kelas. Yang kedua, praktikum dan pemrograman langsung. Yang ketiga, studi kasus dan diskusi kelompok. Yang keempat, tugas proyek akhir yang mendorong mahasiswa untuk menerapkan pengetahuan serta keterampilan yang telah dipelajari. Sistem penilaian harus mencerminkan tujuan pembelajaran dari mata kuliah ini. Beberapa bentuk penilaian yang digunakan antara lain tugas pemrograman dan latihan, ujian tengah semester dan akhir semester, presentasi proyek akhir, dan yang terakhir adalah partisipasi dalam diskusi di kelas. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melanjutkan materi terkait dengan machine learning dan AI dalam pemrograman spasial. Minggu lalu kita sudah belajar terkait dengan dasar-dasar pemrograman menggunakan bahasa programan Python dan menggunakan R programming. Sebelumnya, apa itu artificial intelligence? Yang mana kita ketahui bahwa artificial intelligence atau AI atau kecerdasan buatan merupakan bagaimana mesin itu menirukan mimik dari manusia gitu ya. Jadi menggantikan peran itu sebagai manusia. Menurut John McCarthy, AI atau kecerdasan buatan itu untuk mengetahui dan memodelkan cara berpikir manusia dan mendesain mesin untuk menirukan perilaku dari manusia. Jadi ketika kita belajar ya di dunia teknik informatika, di ilmu komputer, kita belajar bagaimana komputer itu menirukan atau memodelkan bagaimana mimik dari manusia.
Berikut adalah kegunaan atau fungsi dari artificial intelligence yang mana saat ini sangat booming gitu ya. Yang pertama ada text processing, yang kedua ada speech processing, yang terakhir adalah image processing. Apa itu text processing? Jadi bagaimana bagaimana komputer itu membaca dari teks ya atau kata, sedangkan speech processing bagaimana merekognisi dari suara atau voice. Yang terakhir bagaimana image processing. Kalau rekan-rekan semua pelajari gitu ya atau pernah sadari ketika kita lihat Facebook atau Instagram, kadang-kala suka ada tuh tag friend-nya gitu ya, karena si Instagram itu telah membaca muka atau dari image-nya ini Instagram punya siapa dan lain sebagainya. Kalau dari perkembangannya, jadi AI itu bukan baru saat ini, tahun 2020 mungkin cukup berkembang. Sebenarnya AI atau Artificial Intelligence telah ada sejak tahun 1950. Jadi AI berkembang dan selanjutnya tahun 90-an ada machine learning dan tahun 2000-an ada deep learning. Kenapa baru berkembang sekarang? Karena teknologi komputernya baru ada pada saat ini. Kita akan belajar terkait dengan AI dan machine learning. Pertanyaan berikutnya adalah kenapa machine learning? Why machine learning? Yang pertama adalah karena machine learning dapat mengembangkan suatu sistem yang bisa bekerja atau melakukan input dan melakukan proses secara mandiri ya gitu. Jadi alasan pertama itu. Yang kedua, dengan menggunakan machine learning kita bisa mendiscover atau menemukan suatu ide baru atau informasi baru yang terjadi atau yang terdapat dalam suatu database atau dikenal dengan data mining. Seperti contohnya gitu ya, kalau kita ke modern tradisional market gitu ya, atau modern market, kita suka lihat tuh di rak-raknya itu ada di uppers tuh ada popok, ada susu. Kenapa itu berdekatan? Karena sebelumnya ketika kalau kita lihat perbedaan antara tradisional market sama modern market itu yang paling mencolok. Ketika di traditional market itu posisi antara diapers atau popok dan susu itu biasanya acak sesuai dengan kebutuhan. Jadi kadang-kadang random. Sedangkan kalau kita ke modern market itu pasti tersusun rapi. Ada diapers, ada milk dan lain sebagainya. Itu kenapa mereka bisa tahu? Karena mereka melihat dari penjualan. Ketika mereka melihat data penjualan, mereka melihat bahwa ketika konsumen membeli diapers atau membeli susu, pasti belinya tadi ya, kalau nggak beli diapers ataupun sebaliknya membeli susu. Jadi kenapa ketika di modern market itu ditata sedemikian rupa? Karena mereka sudah mengetahui dari hasil penjualan yang ada gitu ya. Yang terakhir, kenapa machine learning? Karena kemampuan ability to mimic human. Karena dengan machine learning bagaimana bisa meniru ya perilaku dari manusia gitu ya. Seperti tadi ya, text processing atau speech processing maupun image processing. Tadi kenapa machine learning? Terus selanjutnya kenapa sekarang? Why now? Kenapa sekarang? Jadi yang pertama adalah flood of ability data. Jadi sekarang tuh banjir data. Maksudnya apa Pak banjir data? Saya akan coba analogikan gitu ya. Ketika teman-teman posting gitu ya di Instagram, di Twitter gitu. Let's say kita posting hari ini kuliah pemrograman spasial, materi machine learning dan artificial intelligence untuk pemrograman spasial. Satu orang. Di sini sekitar ada 20 orang. Satu orang 1 megabyte aja. Kali 20 orang berarti ada 20 megabyte. Satu kelas saya ngajar di semester ini ada 4 kelas. 20 kali 4 80 orang. Itu baru satu TI, satu angkatan, belum berapa kelas. Bisa kita kalikan kalau kita bayangkan satu hari mungkin bertera-tera gigabyte itu data. Makanya dibilang flood of ability data. Jadi datanya banjir, datanya banyak. Ya, jadi bagaimana caranya? Nah itu nggak mungkin kita menggunakan metode-metode statistik. Contohnya apa Pak metode statistik? Pakai linear regresi atau kita masih menggunakan Excel. Excel itu setahu saya maksimal itu sampai 65.000 row. Jadi ada row, akan ada kolom, ada row gitu ya. Maksimal 65.000 row. Tadi kalau kita ngomongin data tadi 1 terabyte misalkan, let's say 1 terabyte itu pakai Excel sudah nggak mampu ya untuk mengolah data tersebut. Oleh karena itu menggunakanlah metode-metode yang bukan statistik tradisional gitu ya, tapi menggunakan machine learning.
Yang kedua, increasing computational power. Maksudnya apa? Komputer ditemukan sekitar tahun 40-an ya, 1940-an, kemudian berkembang. Sekitar tahun 2000-an awal itu mulai berkembang machine learning, deep learning. Kenapa? Karena komputernya berkembang. Jadi kalau komputernya masih menggunakan Celeron, Intel Celeron, atau komputer yang masih mempunyai core yang sedikit dan RAM sedikit, itu tidak memungkinkan untuk melakukan komputasional berbasis machine learning atau deep learning. Oleh karena itu, karena sekarang berkembang, maka berkembang pula teknologinya. Sekarang sudah berkembang juga cloud computing. Contohnya yang paling kita kenal adalah Google ya. Google itu menggunakan cloud computing seperti Google Colapse, itu basisnya bisa Python programming maupun R programming. Jadi dengan computational cloud tadi itu lebih memudahkan dalam menganalisis atau melakukan program machine learning. Yang ketiga selanjutnya adalah growing progress in available algorithm and theory developed by researchers. Artinya selain teknologinya ada, datanya tadi ada banjir, para peneliti termasuk saya, termasuk mahasiswa juga, kita mengembangkan algoritma machine learning. Jadi sehingga itu bisa dimanfaatkan di dunia industri. Karena salah satu tugas pokok sebagai dosen atau pendidik itu kita ada 3, pendidikan. Contoh kayak gini kita mengajar. Yang kedua adalah penelitian. Nah ini penelitian, membangun suatu algoritma. Yang terakhir adalah pengabdian. Nah salah satunya adalah dengan algoritma ini kita bisa men-share gitu ya ke masyarakat bagaimana peran kita gitu ya sebagai peneliti dalam dunia usaha dan dunia industri. Yang terakhir adalah increasing support from industry. Nah, sekarang beberapa industri sudah mulai membutuhkan teknologi sebagai contoh gitu ya. Tahun 2019 gitu ya, saya diminta di salah satu perhutanan hutan nasional ya atau perhutani menghitung jumlah pohon pinus. Nah, itu kalau secara manual dalam arti kalau kita survei gitu ya, 1 hektar itu kurang lebih 100 meter kali 100 meter. Satu orang butuh berapa lama tuh mensensus berapa jumlah pokok pinus yang ada. Nah, waktu itu saya diminta bagaimana nih Pak Sahid kita bisa menghitung jumlah pohon pinus. Nah, oleh karena itu saya menggunakan teknologi drone, remote sensing gitu ya, menggunakan drone, kemudian untuk menghitungnya image processing tadi saya menggunakan bahasa R programming. Jadi dengan secara cepat kita bisa mengetahui berapa jumlah pokok pohon pinus yang ada di perhutani. Itu sebagai salah satu contoh bagaimana kita bisa memanfaatkan machine learning atau deep learning di dalam kehidupan nyata. Apa itu machine learning atau bagaimana secara gambaran umum prosesnya gitu ya. Jadi di sini machine learning itu atau learning itu sendiri dibagi menjadi 3 ya. Ada 3. Yang pertama adalah supervised, unsupervised, sama reinforcement learning. Di sini saya akan coba menjelaskan apa itu unsupervised sama supervised. Jadi unsupervised itu bahasa Indonesia itu adalah tidak terbimbing. Kalau supervised itu dibimbing. Yang paling sederhananya apa sih Pak antara supervised sama unsupervised? Contohnya gini. Kalau kita punya label, kita sudah belajar namanya regresi, itu kan ada Y sama dengan beta 1 atau beta 0 plus beta 1 X dan lain sebagainya. Nah, Y-nya ini itu diketahui, makanya dikatakan supervised. Misalkan Y-nya itu adalah lulus, tidak lulus, ada kategorinya, ada kelasnya. Nah, kalau unsupervised itu nggak ada, jadi hanya sekelompok data aja dikumpulkan. Nah, ini jadi ada supervised, ada unsupervised. Nah, kalau di unsupervised di sini nih dia grouping, jadi dia akan menggrup berdasarkan karakteristik yang sama. Kecuali kalau di supervised karena kita sudah tahu labelnya tadi. Contoh labelnya adalah tadi antara lulus tidak lulus gitu ya, karena sudah ada label kita bisa prediksi. Bagaimana memprediksi mahasiswa UIK itu lulus tepat waktu atau lulus tepat pada waktunya. Nah, itu kan 2 hal yang berbeda. Itu kita bisa prediksi. Kenapa? Karena kita sudah tahu kelasnya tadi, lulus tepat waktu atau lulus tepat pada waktunya. Kalau yang grouping ini, ya kita nggak tahu nih. Jadi ada data kumpul aja. Contohnya gitu ya. Ada mahasiswa UIK ngumpul-ngumpul gitu ya. Terus kita grouping, ini maksudnya mana? Atau bahasa sekarang tuh ini circle-nya mana gitu ya. Kalian tuh di circle mana? Oh, circle ini. Circle-nya kotak gitu ya. Circle kan bulat ya. Misalkan circle-nya kotak gitu. Bentuk grupnya tuh kotak misalkan. Dan lain sebagainya. Itu yang dikatakan dengan machine learning dari 2 pendekatan, unsupervised sama supervised learning gitu ya.
Selanjutnya, bagaimana how machine learning works, bagaimana machine learning itu bekerja. Yang pertama kita memberikan input satu data ya, select data. Jadi nanti data itu kita bagi menjadi dua ya. Kemarin beberapa minggu lalu kita sudah ngebahas terkait dengan data, ada data latih atau data training sama data testing ya, ada data training dan testing. Jadi kita bagi menjadi data training data, validation data, dan test data, kita bagi menjadi 3 data. Kemudian untuk data training tadi kita membuat menjadi suatu model. Apa itu model? Yang tadi memimik atau menirukan. Jadi kan kita punya data tuh, data lulus tidak lulus, lulus tepat waktu tidak waktu. Nah itu bagaimana kita menirukan data itu. Contoh X-nya gitu ya, lulus tepat waktu dan tidak waktu. Apa variabel X-nya atau prediktornya? Misalkan IPK-nya berapa, kemudiannya mahasiswa semester berapa. Jadi kalau udah mahasiswa semester 9 ya pasti lulus, bukan lulus tepat waktu tapi lulus tepat pada waktunya, misalkan gitu contoh. Jadi dari hal itulah kita bikin model data. Kemudian dari hasil model tadi data kita melakukan namanya validasi model atau menguji apakah model yang kita buat sudah bagus apa enggak. Nah, kita uji itu data modelnya tadi dengan validasi data. Setelah diuji, kemudian kita cek pakai menggunakan testing data. Kita cek apakah sudah sesuai. Kalau hasilnya atau akurasinya masih belum bagus ya, jadi kita bisa lakukan namanya tuning model. Jadi di tuning itu parameter kalau di dalam bahasa sederhananya kita melakukan proses kalibrasi gitu ya, tuning parameter supaya modelnya bagus. Misalkan R-square-nya atau gamanya, C-nya kita rubah nilainya supaya model atau mimik tadi merupai manusia tadi, pola pikirnya itu mendekati ya. Itulah bagaimana machine learning itu bekerja gitu ya. Oke, nah selanjutnya, berhubung kita merupakan laboratorium dari Geospatial Information Technology yang notabene kita berbicara terkait dengan data spasial. Nah, salah satu data spasialnya itu menggunakan remote sensing. Jadi data spasial banyak ya, kita menggunakan datanya bisa menggunakan remote sensing, bisa terestrial ke lapangan dan lain sebagainya. Tapi di sini saya akan menjelaskan bagaimana kita menggunakan data atau inputnya tadi adalah remote sensing. Yang dimana remote sensing adalah salah satu metode pengamatan atau pengukuran unsur-unsur spasial permukaan bumi tanpa kontak fisik. Jadi teman-teman mungkin nggak asing lihat remote area. Apa sih maksudnya remote area? Berarti area itu jauh, susah dijangkau. Ini pun sama, menggunakan remote sensing. Jadi kita nggak mesti turun ke lapangan untuk mengukur kondisi biofisik di suatu daerah, hanya menggunakan teknologi remote sensing gitu ya. Ada apa saja Pak remote sensing? Jadi ada beberapa tipe remote sensing berdasarkan ketinggiannya ya. Jadi kalau yang di bawah 1 km kita nggak asing dengan UAV ya atau drone. Kita sendiri punya di Prodi Teknik Informatika kita punya drone, kita punya 2. Drone RGB dan multispektral. Apa itu fungsinya yang multispektral? Itu bisa menghitung sampai atau mengukur terkait dengan kesehatan tanaman dan lain sebagainya gitu ya. Jadi ini cukup mumpuni. 1 km ke atas ya, di bawah 30 km itu ada airborne, itu menggunakan pesawat, balon udara dan lain sebagainya. 400 km ke atas menggunakan satelit. Jadi sejak tahun 70-an itu secara tahun 70-an itu NASA itu mengeluarkan satelit satelit Landsat gitu ya, untuk memonitoring seluruh permukaan yang ada di bumi gitu ya. Ini berdasarkan sensornya, ketinggian. Nah ini ada apa sih keuntungan dan tidak keuntungan dari menggunakan tadi? Beberapa ada yang menggunakan drone, menggunakan balon udara, dan menggunakan satelit. Jadi secara umum kalau menggunakan drone atau UAV tadi itu resolusinya itu detail, besar gitu ya, sangat jelas gitu. Contohnya kayak kamera foto kita, ketika kita foto menggunakan kamera kan jelas karena jaraknya dekat. Kalau menggunakan kerugiannya apa? Covernya, cover itu cakupan luasnya itu lebih sempit ya. Sedangkan kalau menggunakan pesawat dia resolusinya cukup bagus, tapi covernya juga masih nggak begitu banyak. Kalau mau covernya banyak dengan waktu bagus menggunakan satelit. Jadi kalau menggunakan satelit itu covernya bisa besar, cover itu cakupan sekali motonya bisa besar, tapi kelemahannya adalah resolusinya dia kurang baik. Ini secara umum ya, secara gambar ini contohnya ini yang high resolution, ini yang medium spatial resolution, yang terakhir ada low spatial resolution. Kita lihat bisa di sini, ini kalau kita menggunakan satelit
Ini bentuk rumahnya nggak terlihat, tapi kita tahu, oh ini warna coklat ini rumah, ini jalan, ini vegetasi, tapi belum jelas. Menggunakan airborne tadi pesawat atau balon udara sudah mulai kelihatan, tapi masih belum jelas juga. Ketika menggunakan drone yang mempunyai unsur high spatial resolution, ini jelas sampai roundabout-nya ini juga kelihatan. Ya, ada rumah, ada pohon-pohon, jalan dan lain sebagainya. Itu yang membedakan tipe-tipe sensor di remote sensing gitu ya. Untuk remote sensing sendiri kita bagi menjadi dua sensor secara umum, ada namanya passive sensor sama active sensor. Nah, ini passive sensor, ini aktif. Apa sih bedanya pasif sama aktif gitu ya? Kalau pasif itu butuh cahaya. Contoh yang paling sederhana, kamera kita, kalau teman-teman moto, kalau gelap kelihatan nggak? Nah, enggak. Kenapa? Karena dia butuh cahaya, maka disebut dengan passive sensor. Beda sama active sensor. Ini contohnya lidar atau laser. Pernah nonton bola kan di center itu, padahal nggak ada lampunya dia masih terang. Nah, ini contohnya menggunakan active sensor. Nah, ini contoh penggunaan active sensor ini bisa modelkan 3 dimensi. Nah, ini contoh 3 dimensinya. Jadi kita bisa lihat structure baik itu dari bangunan, pohon segala macam dalam bentuk 3 dimensi. Kalau yang passive sensor mostly 2 dimensi, tapi bisa juga dikembangkan 3 dimensi tapi tidak seakurat dengan active sensor. Apa sih kegunaannya tadi? Kita sudah belajar remote sensing, ngambil data, kemudian ada aktif, ada pasif. Sebenarnya buat apa sih Pak datanya? Nah, datanya tadi kita buat untuk classification. Kalau datanya cuma segini, ini gampang, bener nggak digitasinya? Ini jalan, ini rumah, ini sawit, sedikit bisa kita lakukan secara manual. Tapi peran kita sebagai program studi teknik informatika, peran kita bagaimana mengklasifikasikan ini secara otomatis. Salah satunya menggunakan machine learning tadi ya. Nah, ini bagaimana peran artificial intelligence in remote sensing, karena kita dari lab geospatial information technology. Apa sih peran kita di sini? Di sini ada artificial intelligence, kemudian di sini ada geoinformatics, data-data spasial, informasi spasial di sini, dan di sini ada programming. Nah, jadi kemampuan kita sebagai mahasiswa ya, teman-teman sebagai mahasiswa dari geospatial information technology adalah mengintegrasikan semua ini. Jadi dari ilmu komputernya, artificial intelligence-nya, kemudian data-data spasialnya, yang terakhir adalah bagaimana kita memprogramming data itu tersebut. Kenapa itu penting? Nah, kenapa? Nah, ini jawabannya. Yang pertama adalah perkembangan industri atau future farms. Jadi kedepannya itu semua teknologi berbasis AI. Ya, kalau kita lihat sebelah sini industri dari tahun industri pertama, ya dari orang masih pakai hewan, ya, kemudian berubah jadi mekanik. Kemudian ini jadi elektrik, kemudian sekarang sudah pakai AI ya, sudah pakai robot segala macam teknologi industri. Oleh karena itu bagaimana peran kita menciptakan ya mahasiswa atau mencetak mahasiswa program studi teknik informatika, selain bisa menjawab tantangan ke depan ini terkait dengan perkembangan dunia industri ke depannya. Nah, ini sebagai contoh ya ilustrasi yang tadi saya sampaikan, ini kita ada kerjasama dengan perhutani gitu ya, terkait dengan perhitungan populasi pinus. Ini saya bersama tim dari UIK gitu ya. Nanti kita bagaimana menghitung. Nah, ini kalau sedikit gampang, ini luasannya banyak. Nah, ini saya ngambil beberapa sampel buat menghitung berapa akurasi model yang saya buat. Jadi kita ngambil beberapa sampel untuk menghitung berapa jumlah pohon pinus di area Sagaranten, Kabupaten Sukabumi gitu. Ini foto-fotonya, jadi kita ambil menggunakan drone. Jadi ada beberapa foto, kita menggunakan drone, kemudian kita olah data drone tersebut. Kemudian tadi sekali lagi, kalau ngitung pohonnya areanya kecil mungkin gampang. Tadi kan banyak tuh, nggak mungkin dilakukan secara manual. Oleh karena itu, ada beberapa teknologi dalam penggunaan tree counting. Visual, kalau datanya sedikit, 1 hektar mungkin possible ya, atau doable untuk dikerjakan. Tapi kalau tadi datanya hampir 1000 lebih hektar, nggak mungkin secara visual. Ada tahun 96-an ini dikembangkan namanya template matching. Matching itu jadi menyamakan foto yang ada di drone dengan foto yang ada di lapangan. Nah, ini yang saya menggunakan treetop lokal maksima. Kenapa saya pilih treetop lokal maksima? Karena karakteristik dari pohon pinus. Jadi ketika kita menggunakan metode dalam mengantisipasi suatu permasalahan, kita harus tahu dulu
karakteristik dari permasalahan yang ada. Nah, karena pohon pinus itu bentuknya kayak gini nih, luncip gitu, yang paling bagus ya itu menggunakan treetop lokal maksima. Jadi dia menghitung dari titik yang paling tinggi dari setiap objeknya. Hasil menunjukkan ya overall akurasi. Jadi kita menunjukkan bahwa kita coba dihitung berapa sih akurasi yang dihasilkan dari perhitungan secara otomatis. Ini kurang lebih area sekitar 70 hektar itu kita butuh 3 menit untuk menghitung jumlah pohonnya secara otomatis menggunakan treetop lokal maksima dengan overall akurasi sekitar 0,829 akurasinya atau sekitar 82%. Nah, ini hasil yang kita gunakan untuk treetop lokal maksima. Selanjutnya dengan teknologi yang ada ya, kita juga pilih ya drone tadi, kita juga bisa melihat kehidupan komodo. Jadi tahun 2023 saya ke Pulau Komodo, ada penelitian bagaimana kami mendeteksi keberadaan komodo menggunakan drone. Ya. Jadi ini alasannya kenapa kita monitoring komodo gitu ya, karena komodo itu makhluk atau hewan yang langka dan dilindungi. Oleh karena itu butuh konservasi. Walaupun ini sebenarnya tugas konservasi adalah tugas dari fakultas teman-teman dari Fakultas Kehutanan, tapi kan mereka sekali lagi mereka melakukan itu secara manual, datang survei ke lapangan, ngambil data, itu effortnya besar. Oleh karena itu peran kita di teknik informatika bagaimana semua dilakukan secara otomatis ya. Jadi kita nebangin drone, kita akan mendetek keberadaan dari komodo. Nah ini jalur terbangnya. Jadi kita lakukan di Pulau Rinca ya. Kita lakukan penerbangan drone, dan ini spesifikasi drone-nya yang kita gunakan. Nah ini drone menggunakan fixed wing ya, untuk mengetahui keberadaan dari komodo. Nah ini kegiatan-kegiatannya. Nah ini hasilnya. Nah ini ya, jadi dari hasil ini kita bisa mengetahui keberadaan komodo. Jadi menghemat waktu, efisiensi ya, lebih cepat dan akurat ya, presisi dalam menemukan posisi komodo itu ya. Nah, di sini kami mention atau kami sebut bahwa drone teknologi atau teknologi drone ini sangat bagus ya untuk melakukan kegiatan konservasi tadi dengan menggunakan drone. Kemudian kita bisa juga memanfaatkan atau mengintegrasikan dari machine learning tersebut gitu. Selanjutnya yang terakhir, contoh terakhir terkait dengan pemanfaatan UAV ya dan machine learning itu, pertama adalah monitoring harm human activities. Jadi kegiatan manusia yang berbahaya itu kita bisa monitoring. Nah ini contohnya. Nah ini ya, jadi ada videonya gitu ya. Nah dari video sini kita bisa lihat gitu ya. Jadi ketika terjadi pengelompokan human gitu ya, human ada demo gitu ya segala macam, kita bisa mendetek itu. Jadi ketika itu banyak terjadinya pergerakan, jadi si aparat bisa melakukan tindakan-tindakan pencegahan supaya tidak terjadi bentrok yang lebih besar gitu ya. Nah ini contohnya. Nah jadi kalau dia jalan sendiri ini masih aman gitu ya. Nah jadi ketika dia mulai bergerombol, nah ini sudah mulai bahaya, salah satu indikasi. Dan ini untuk memanfaatkan data ini secara real time gitu ya, itu membutuhkan menggunakan salah satunya menggunakan deep learning, yaitu menggunakan algoritma YOLO gitu ya. Nah ini ya contohnya. Jadi kalau dia terpisah ya nggak bahaya, tapi ketika bergabung segala macam itu bisa mengakibatkan disaster itu ya. Oke, mungkin materi hari ini cukup sampai di sini. Bila ada yang mau ditanyakan silakan. Mengapa penting untuk mengembangkan machine learning? Mengapa penting untuk mengembangkan machine learning? Oke, pertanyaan yang bagus gitu ya. Jadi sebelumnya saya sudah sampaikan bahwa machine learning itu adalah suatu metode ya, metode bagaimana dia bisa meniru, kemudian dia bisa bekerja secara mandiri ya. Jadi ketika dia mendapatkan input data, ya dia akan belajar lagi. Makanya ada istilah machine learning. Jadi mesin itu yang belajar. Jadi ketika ada data baru, dia akan belajar lagi dengan data yang ada. Ketika dimasukin data baru, maka dia akan belajar lagi. Oleh karena itu di dalam machine learning itu dibutuhkan data yang banyak. Gak bisa tuh machine learning data contohnya cuma 20 sampel, itu kurang
kurang bagus hasilnya. Oleh karena itu ketika kita menggunakan metode machine learning, apalagi deep learning, itu sampel data sebanyak. Kenapa? Karena dia akan belajar dari data itu. Jadi semakin banyak sampelnya, semakin banyak datanya yang dia belajar, semakin bagus dia akan menirukan model tadi. Jadi mungkin itu yang bisa saya jawab. Baik, mungkin sampai di sini ya materi kita. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari bersama-sama bisa teman-teman manfaatkan untuk menunjang penelitian, menunjang teman-teman skripsi gitu ya di materi terkait dengan machine learning dan artificial intelligence. Terima kasih tadi ada pertanyaannya, semoga bisa mengerti apa yang saya sampaikan. Mari kita tutup kuliah kita dengan membaca alhamdulillah. Baik, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.